Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi modul ajar. Yang pertama, identitas modul. Modul ini disusun untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 di MTS semester ganjil dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit setiap pertemuan. Penyusun modul ini yang disusun ialah oleh Matrai dan saya sendiri, Mahfud Ali Wefa. Artinya, modul ini dirancang untuk peserta didik MTS kelas akhir agar mampu membaca Al-Quran secara fasih dan sesuai kaidah tajwid, khususnya pada materi mad lazim. Yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan membaca Al-Quran merupakan ibadah bernilai pahala besar. Yang kedua, membaca Al-Quran ini hukumnya wajib menggunakan tajwid. Yang ketiga, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, tetapi menerapkan tajwid ketika membaca Al-Quran hukumnya ialah fardu ain. Materi tajwid ini yang dipelajari difokuskan pada 4 macam mad lazim. Yang pertama, mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang kedua, mad lazim musaqqal kilmi. Yang ketiga, mad lazim musaqqal harfi. Yang keempat, mad lazim mukhaffaf harfi. Bagian ini berfungsi sebagai landasan teologis dan motivasi religius sebelum masuk ke pembahasan inti. Bagian yang ketiga yakni profil pelajar Pancasila dan belajar rahmatan lil alamin. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, dan gotong royong dan toleran. Sedangkan profil rahmatan lil alamin ini menekankan terhadap ta'adub yakni beradab, tawassut yakni moderat, tasamuh yakni toleran, tatawur wa ibtikar yakni berkembang dan inovatif. Artinya, pembelajaran tajwid ini bukan sekedar teknis membaca, tetapi juga membentuk sikap dan karakter Islami. Bagian yang keempat yakni sarana, prasarana, dan target peserta didik. Yang pertama, media yang digunakan yakni mushaf Al-Quran, papan tulis, proyektor, dan laptop. Yang kedua, sumber belajar yakni menggunakan buku teks, LKPD, dan e-book. Yang ketiga, target peserta didik reguler dan berbakat. Ini menunjukkan pembelajaran bersifat inklusif dan dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang kelima, model dan metode pembelajaran. Model discovery learning. Siswa menemukan sendiri konsep melalui membaca, mengamati, dan menganalisis ayat. Metode yang digunakan tadarus, demonstrasi, musyafahah, market of place. Metode ini meningkatkan untuk keaktifan siswa dan pembelajaran langsung dari contoh bacaan. Bagian yang keenam yakni tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mencakup 3 ranah, yaitu yang pertama pengetahuan, memahami pengertian dan jenis mad lazim. Yang kedua, keterampilan, mampu membaca dan mendemonstrasikan bacaan mad lazim. Yang ketiga, sikap disiplin, teliti, dan menghormati Al-Quran. Bagian yang ketujuh yakni kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1 sampai ke 4. Pertemuan 1 ini yakni menjelaskan tentang mad lazim mukhaffaf kilmi, yang mana huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kata, dibaca panjang 6 harokat.
Kegiatan ini membaca tadarus, kelompok, analisis bacaan, musyafahah. Untuk pertemuan kedua menjelaskan mengenai mad lazim musaqqal kilmi, yakni huruf mad bertemu tasydid dalam satu kata dibaca panjang 6 harokat. Penekanan pada perbedaan dengan muhaffaf kilmi. Yang untuk pertemuan ketiga ini mad lazim musaqqal harfi terjadi pada huruf muqatta'ah, fawatihus suwar, huruf mad bertemu sukun yang didoromkan, seperti contoh alif lam mim dan yang lain. Siswa ini diminta mencari sendiri contoh di awal surat. Untuk pertemuan keempat yakni mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi ini yaitu huruf mad bertemu sukun dalam huruf tanpa idgham. Contoh seperti yasin, qaf, dan nun. Fokus ini pada pembacaan huruf satu persatu. Baiklah, untuk bagian yang ke-8 ialah asesmen atau penilaian. Penilaian ini mencakup yang pertama sikap, observasi dan penilaian diri, yang kedua pengetahuan, yaitu soal uraian tentang mad lazim, yang ketiga keterampilan, yaitu praktik membaca Al-Quran dan tugas mengelompokkan fawatihus suwar. Bagian 8 ini menunjukkan bahwa penilaian bersifat autentik dan menyeluruh. Untuk bagian yang ke-9 yakni pengayaan dan remedial. Pengayaan untuk siswa yang sudah tuntas diberikan soal. Yang kedua, remedial, pengulangan materi dengan metode berbeda. Bagian yang 10 yakni refleksi. Refleksi ini menegaskan bahwa mempelajari tajwid ialah menjaga kemurnian bacaan Al-Quran, membentuk disiplin dan akhlak, dan menjadikan Al-Quran pedoman hidup. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari isi modul yang telah kami susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mustaqim. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong bangkunya dirapikan. Kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah agar kelasnya terlihat indah dan belajarnya juga nyaman. Kalau kelasnya kelihatan indah atau rapi. Baik, Pak Ayo Guru. dirapikan kelasnya. Iya, Pak Guru. Lanjut, kita masuk kepada materi. Sebelum masuk pada materi perlu kita ingat bahwa membaca Al-Quran itu perlu kita ingat kalau membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, kewajiban sendiri-sendiri, kewajiban per individu. Jadi ketika membaca Al-Quran harus benar. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar? Yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Agar ketika membaca Al-Quran sesuai dengan cara membaca Kanjeng Nabi, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi, sesuai dengan bacaannya Kanjeng Nabi kalau sesuai dengan ilmu tajwid. Sehingga pada materi hari ini kalian harus paham tentang apa materi hari ini. Ini tentang mad lazim. Ini salah satu
materi dalam ilmu tajwid, yakni mad lazim. Harus dipahami agar ketika menemukan bacaan mad lazim dalam Al-Quran, kita bisa mempraktekkan cara membacanya dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid atau sesuai dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Apa itu mad lazim? Mad lazim kan ada dua, mad lazim kilmi, dan mad lazim harfi. Kedua-duanya itu terbagi menjadi dua, ada musaqqal dan mukhaffaf. Sedikit Bapak sampaikan bahwa mad lazim itu adalah huruf mat bertemu dengan sukun asli atau huruf mati asli. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti al-ana, panjangnya yaitu 3 alif atau sama dengan 6 harokat. Kalau itu contohnya dari mad lazim harfi. Kemudian mad lazim kilmi mukhaffaf. Sedangkan mad lazim kilmi musaqqalnya yaitu huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Panjangnya sama 3 alif atau sama dengan 6 harokat. Contohnya seperti Allah. Itu ingat panjangnya 3 harokat. Kalau mad lazim harfi itu terdapat dalam fawatihas suwar. Itu tidak jauh bedanya. Cuman bedanya kemudian mad lazim harfi itu huruf mad bertemu dengan sukun dalam huruf. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sod. Itu kalau ditulis itu seperti ini. Sod. Ini kan kalau ditulis seperti ini kan ada huruf matnya berupa alif bertemu dengan sukun dalam huruf ini yang dimaksud sukunnya. Kenapa kok dimaksud sukun? Karena kalau kita baca itu sod dan-nya di sukun. Ini yang dimaksud dengan huruf mat bertemu dengan sukun dalam huruf. Sukun dalam hurufnya itu kalau ditulis tulisannya seperti ini, tapi secara bacanya, secara tulisan seperti ini. Cuman bukan secara tulisannya, secara bacanya seperti ini, cuman tulisannya seperti ini biasa. Sod. Kalau dalam Al-Quran hanya ditulis seperti ini, sod. Cuman bacanya seperti ini. Ini yang mad lazim harfi mukhaffaf. Sedangkan mad lazim harfi musaqqal, mad bertemu dengan sukun yang dibaca idgham. Contohnya alif lam mim. Kenapa kok di idgham? Contohnya seperti kalau ditulis lam. Kalau kita tulis satu-satu kan seperti ini tulisannya. Ini yang dimaksud idgham. Mim mati bertemu dengan mim. Mim yang pertama dimasukkan. Idgham itu kan dimasukkan, huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua sehingga terjadi idgham. Ini yang dimaksud. Maka ini yang dimaksud dengan mad lazim harfi musaqqal.
terjadi idgham di dalam huruf alif lam mim. Paham? Paham. Kalau sudah paham, ayo dibuka Qur'annya. Qur'annya juz 11. Qur'annya dibuka juz 11 surah Yunus ayat 50 sampai 52 dan ayat 91 dan 92. Kalau sudah dibuka, kita buat kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kalau sudah dibagi kelompoknya, ayo dibaca ayat yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bergantian, bacanya gantian, yang lain menyimak. Nanti kalau yang ada yang salah dibenarkan, jangan sampai dibiarkan. Karena salah membaca tadi Bapak sampaikan, salah membaca Al-Quran itu hukumnya haram, berdosa. Sehingga kalau salah dibenarkan, biar benar cara bacanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, apa itu mad lazim? Apa itu mad lazim mukhaffaf ini? Seperti apa contohnya? Diingat tadi yang sudah disampaikan. Mad lazim mukhaffaf ilmi itu mad yang bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Ingat. Diingat ya. Contohnya tadi kayak ana sama Allah. Ya, itu yang musaqqal, yang mukhaffaf itu yang sukun. Ana contohnya seperti itu tadi. Itu diingat. Terus dipraktekkan ketika membaca Al-Qur'an. Diingat ya, diingat pembelajarannya. Jangan sampai materi yang sudah dipelajari tidak dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samroh. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Jadi tidak ada gunanya walaupun punya ilmu kalau tidak dipraktekkan, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Jadi sia-sia yang belajar. Sekian pertemuan pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama.